Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bersama dengan Pak Yan untuk mata pelajaran IPA dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan masuk materi baru di mana minggu kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan ulangan. Semoga ulangan kalian semuanya bagus. Amin. Baik sekalian, untuk hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Anak sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Anak sekalian, dunia ini kita jadikan sebagai ladang amal. Semua perbuatan kita selama di dunia ini sudah pasti akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita berbuat amal sebanyak-banyaknya. Kita berusaha di dunia ini. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman tentang kata usaha. Nah, sekarang kita mempelajari tentang usaha. Artinya kita sedang mempelajari ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah maupun yang kauniyah. Baiklah anak sekalian, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu profil pelajar Pancasila dan muatan adab yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Penekanannya pada kata bergotong royong. Di sini diharapkan murid mendapatkan pengalaman bergotong royong dan menyelesaikan masalah dalam kelompok. Dalam arti di sini adalah diskusi kelompok dan diskusi kelas. Kemudian yang kedua, muatan adab. Al-Azhar menekankan kepada murid-murid Al-Azhar ya, beserta dengan gurunya untuk konsep muatan adab. Nah, kaitannya dengan konsep usaha, yang pertama adalah adab terhadap Allah, di mana kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nah, kita tinggal mengusahakan, kemudian kita mensyukuri apa yang telah kita usahakan. Kemudian yang kedua, adab terhadap sesama. Bekerja sama dan saling menghargai dalam melaksanakan kegiatan. Nanti kalian akan melaksanakan kegiatan diskusi. Oleh karena itu, mohon saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian ketiga, adab terhadap lingkungan. Di sini penekanannya adalah tidak membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan, sebab salah satu cabang iman dalam Islam adalah kebersihan. Oleh karena itu, mohon selama pembelajaran kita ini datang pagi hari dalam kondisi yang rapi, pulangnya juga dalam kondisi yang rapi dan tidak ada sampah. Jadi kalau kalian menemukan sampah, mohon dibuang ke tempat sampah. Itu adalah salah satu bentuk usaha atau amal baik. Berikutnya anak sekalian, sebagai gambaran apa aja sih yang akan dipelajari dalam konsep usaha, energi, dan pesawat sederhana ini, silakan kalian membaca peta konsep yang ada di depan. Sudah? Baik. Berikutnya, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran apa sih yang mau dipelajari pada konsep usaha ini, yaitu menjelaskan variabel-variabel atau faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas usaha. Nah, anak sekalian, ketika kalian duduk di kelas 7, kalian pernah mempelajari konsep tentang gaya dan gerak. Coba Bapak mau bertanya nih, siapa yang masih ingat konsep tentang gaya? Raise your hand please. Ya, silakan Raditya. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Iya, betul. Beri aplaus kepada Raditya masih ingat.
Kemudian ada kaitannya juga dengan konsep gerak. Siapa yang mau menjawab konsep gerak? Ya, silakan Maryam. Perpindahan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Iya, betul Maryam. Beri aplaus kepada Maryam. Alhamdulillah. Bapak yakin kalian semua sebenarnya bisa menjawab. Cuma masalahnya kesempatannya hanya untuk dua orang saja. Baik anak sekalian, coba lihat layar di depan, ada gambar dan pertanyaannya. Apakah yang terjadi jika benda-benda di bawah ini didorong atau ditarik? Apakah mereka sudah melakukan usaha? Ada yang mau menjawab? Apakah mereka sudah melakukan usaha? Ya, silakan Raditya. Sudah, Pak. Yang mana yang sudah melakukan usaha? 1 dan 3. 1 dan 3. Bagaimana dengan gambar yang tengah? Yang kedua mendorong Mendorong tembok. ya. Kalau mendorong tembok, apakah melakukan usaha? Tidak, karena tembok itu tidak akan pernah gerak. Ya, mendorong tembok kemungkinan besar tidak akan bergerak temboknya. Oleh karena itu, orang ini melakukan tidak melakukan usaha. Kalau yang gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan, kemungkinan melakukan usaha juga kemungkinan tidak, tergantung yang mendorongnya itu siapa. Kalau anak kecil mendorong meja yang berat dan lemari yang berat, tidak akan bergerak, berarti anak kecil tersebut tidak melakukan usaha. Tapi kalau orang yang dewasa, apalagi tubuhnya besar, mendorong meja dan mendorong lemari kemungkinan bisa terdorong, berarti orang dewasa itu melakukan usaha. Kalau kayak gitu, apa sih usaha itu? Nah, anak sekalian, untuk mengetahui apa usaha itu, mari kita lakukan percobaan melalui diskusi kelompok. Silakan kalian buka e-booknya. Di sana ada LKPD halaman 39. Silakan dibuka halaman 39. Aktivitas 1 kalian kerjakan tentang pengertian usaha. Ya, sebelum kalian melakukan percobaan silakan dibaca terlebih dahulu. Bapak beri waktu ya selama 5 menit untuk melakukan percobaan dan mendiskusikannya. Dipersilakan. Ya. Ya, mau mendorong tembok yang di depan boleh, silakan. Mendorong kursi yang di depan boleh, atau meja depan. Ya, cukup. Silakan didiskusikan di kelompoknya. Ya, silakan diskusikan, jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, gimana? Sudah didiskusikan? Iya, Pak. Bagus. Cakep. Bagaimana kelompok ini? Ada masalah? Tidak. Tidak ada. Bagus. Lanjutkan. Bagaimana kelompok putra? Sudah. Ya, bagus. Bagaimana semuanya udah selesai? Sudah. Baik, anak sekalian, mari kita diskusikan bersama hasil jawaban diskusi kelompok. Coba dilihat hasil pengamatan nomor 1. Kelompok 1 mohon membacakannya. Oke. Setelah kalian melakukan kegiatan 1, apakah benda mengalami perpindahan ketika diberi dorongan? Iya, mengalami perpindahan. Bagaimana? Kelompok yang lain, betul? Betul. Ya, bagus. Kelompok 2. Nomor 2. Setelah kalian melakukan kegiatan 2, apakah benda mengalami perpindahan ketika diberi dorongan? Tidak mengalami perpindahan. Tidak mengalami perpindahan. Salah. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ya, benar ya. Ya, benar. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan jawaban kalian, kegiatan 1 dan kegiatan 2, manakah yang menunjukkan usaha? Faktor apakah yang mempengaruhinya? Kegiatan 1, karena ada faktor gaya dan perpindahan. Iya, bagus. Beri aplaus untuk teman-teman kalian. Nah, sekarang masuk kesimpulan. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apa sih usaha itu? Usaha adalah
Gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah. Ya, betul. Kemudian pertanyaan nomor 2. Kan kelompok 5. Seorang telah melakukan usaha jika benda yang didorong dapat berpindah tempat. Ya, benar. Kemudian pertanyaan nomor 3, silakan kembali ke kelompok 1. Faktor yang mempengaruhi usaha yaitu gaya dan perpindahan. Iya, betul. Nomor 4, silakan kelompok 2. Usaha dapat dituliskan secara sistematis atau dirumuskan. Usaha adalah hasil perkalian gaya dengan perpindahan, atau W sama dengan F kali S. Iya, benar. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Ya, apa yang telah kalian pelajari barusan, ya, mencari definisi sebuah atau konsep usaha dengan melakukan secara inquiry, yaitu melakukan percobaan-percobaan, kemudian diambil kesimpulan dan kalian menyimpulkannya dengan baik dan benar. Baik, anak sekalian, sekarang kalian lihat kembali LKPD-nya. Aktivitas 2, uji kemampuan, ada 5 soal, silakan kalian diskusikan. Bapak beri waktu 2 menit. Saya tahu punya kesimpulannya mau Bagaimana, udah selesai? Ya, baik, silakan. Nomor 1. Nomor 1, ya, kelompok 1, jawabannya aja langsung. Usaha. Ya, betul. Kelompok 2. Usaha, betul. Kelompok 3. Bukan usaha. Kenapa alasannya bukan usaha? Karena tidak berpindah. Karena tidak ada perpindahan, atau karena dia kembali lagi ke tempat awal. Silakan kelompok 4, nomor 4. Usaha. Kelompok 5. Bukan usaha. Kenapa? Ya, karena tidak mengalami perpindahan. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Baik, anak sekalian, sekarang Bapak. Saatnya jam ketiga dimulai. Ya, baik, anak sekalian, kita simpulkan apa usaha itu. Usaha adalah gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Adapun variabel-variabel atau faktor-faktor usaha antara lain, yang pertama gaya, yang kedua adalah perpindahan. Baik, anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempelajari pokok bahasan tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana, khususnya bab tentang usaha. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.